Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini temennya belum komplit ya. Baru 18 orang. Kita satu kelas ada 37 mahasiswa. Sembari nunggu teman-teman yang lain, silakan nanti absen dulu ya. Bentar, saya masukkan QR code dulu. Silahkan untuk teman-teman yang sudah hadir untuk mengisi presensi dulu, sembari nanti kita nunggu kelasnya ini lengkap. Kita cuma tinggal 3 orang ya kalau nggak salah. Sebentar lagi saya mulai. Ya, karena udah 7.36 ya, langsung saja saya mulai kelas kita hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Ya, Bu.
Kelas ini untuk kelas manajemen dan perilaku organisasi S1 SI 02B ya. Benar, untuk hari Rabu 7 Oktober 2020. Kemudian pada pertemuan kali ini saya cuma untuk mengulas kontrak perkuliahan sama rencana pembelajaran saja dan perkenalan juga dari saya dan juga dari rekan-rekan mahasiswa nanti. Kemudian berikut untuk kontrak perkuliahannya. Pada perkuliahan kita hari ini, kita seterusnya maksudnya 1 semester ya. Mata kuliah kita adalah manajemen dan perilaku organisasi dengan kode mata kuliah AS 6310802 untuk semester ganjil 2020-2021. Untuk kelasnya benar ya, S1 SI 02B. Untuk mata kuliah kita berupa teori 2 SKS, untuk prakteknya tidak ada, prasyaratnya juga tidak ada. Untuk sasaran mahasiswanya yaitu Prodi S1 Sistem Informasi tahun ketiga di semester 5. Koordinatornya saya sendiri, Artika Arista, untuk tim teaching nanti dengan Ibu Sarah. Kemudian untuk mata kuliah kita nanti akan membahas terkait dengan determinan perilaku di dalam organisasi. Yang pertama nanti kita bahas tentang perilaku individu, kemudian bagaimana perilaku kelompok, dan juga sistem dalam organisasi. Selanjutnya untuk nanti coba saya sertakan kita diskusi kasus seperti itu. Mungkin untuk mata kuliah kita lebih banyak terkait cerita ya, bagaimana di kondisi-kondisi kasus di suatu institusi atau organisasi seperti itu. Kemudian di sini pokok bahasan kita saya sesuaikan sebenarnya dengan Ibu Sarah. Beliau kemarin menggunakan, nanti bukunya nanti saya sampaikan, hampir sama dengan tahun yang sebelumnya, hanya saja kita menggunakan edisi yang lebih baru seperti itu. Untuk yang pertama mungkin lebih ke pengenalan dari perilaku organisasi atau organizational behavior itu sendiri. Kemudian nanti kita masuk tadi 3 determinan. Yang pertama dari individual ya, dari individu itu sendiri, perorangan atau personal. Kita nanti mengenal ini diversity, kemudian bagaimana sikap, attitude ya, dan juga kepuasan kinerja. Kemudian ada juga emosi, mood, kemudian kepribadian atau personality, kemudian persepsi, dan juga teori motivasi. Untuk di dalam grup sendiri, nanti kita mengenal bagaimana dasar dari perilaku dalam suatu grup, kemudian tim work atau bekerja tim ya, kemudian komunikasi, selanjutnya nanti ada kepemimpinan atau leadership, kemudian nanti dalam kaitannya kekuasaan atau power, dan politik. Selanjutnya ada konflik juga, bagaimana mengelola konflik dan bernegosiasi. Selanjutnya nanti ada struktur di dalam organisasi itu seperti apa. Nah, ini nanti kita masuk organizational system. Di sini nanti kita coba mengenal budaya dari organisasi. Selanjutnya ada nanti fokusnya ke lebih ke ini. Fokus yang ke-18 yaitu change organization atau perubahan di dalam organisasi, dan juga stress management atau pengelolaan stres. Selanjutnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Artika Arista, NIP saya 20930047. Saya sendiri berasal dari Yogyakarta. Sekarang tinggalnya di ini, apa namanya? Ada gang di depan kampus kita, nah di seberang jalan. Kemudian untuk nomor WA saya 0813 3612 4075. Untuk emailnya artika.arista@itt.telkom WTACID. Untuk pendidikannya saya berasal dari berlatar belakang pendidikan dari diploma Ilmu Komputer dan Sistem Informasi UGM. Kemudian saya melanjutkan ke
Universitas Bina Nusantara Jakarta untuk S1 dan S2-nya. Untuk pengalaman kerja, saya sendiri pernah bekerja membantu dosen di LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, untuk ini adalah peta capaian pembelajaran mata kuliah kita. Coba saya perbesar. Ya, kita mulai nanti dari mungkin kita akan mulainya di minggu depan ya. Jadi pertemuan ini saya pakai untuk perkenalan kontrak kuliah, rencana pembelajaran, dan juga kita perkenalan sama teman-teman. Dan juga nanti di akhir kita coba diskusikan terkait nanti teknis perkuliahannya, termasuk dalam kaitannya perlu atau tidak grup WhatsApp, kemudian untuk timingnya seperti apa, nanti teknisnya kita diskusi di akhir. Oke, selanjutnya untuk yang pertama nanti kita coba tadi ya perilaku organisasi dan keberagaman dalam organisasi atau diversity itu. Kemudian untuk selanjutnya nanti ada kita bahas kepribadian, kemudian nilai, dan juga emosi tadi yang saya sampaikan. Kemudian ada sikap atau attitude ya, dan kepuasan kinerja job satisfaction tadi. Kemudian ada persepsi dalam pengambilan keputusan. Kemudian teori motivasi, nanti ada beberapa teori motivasi. Kemudian kita juga belajar bagaimana penerapannya, aplikasinya. Selanjutnya, nah tadi untuk sampai ke poin 6 ini, kita lebih mengenal bagaimana individu itu ya. Kemudian kita masuk di mana kita lebih mengenal grup atau kelompok. Kita awali dengan bagaimana perilaku kelompok dan juga tim kerja. Selanjutnya konsep dari kepemimpinan atau leadership itu dan komunikasinya di dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada kekuasaan atau power. Kemudian konsekuensi dalam kaitannya nanti dengan politik. Kemudian kita juga nanti belajar tentang konflik, bagaimana memanajemen konflik dan juga bernegosiasi. Selanjutnya nanti ada struktur dan budaya organisasi. Kemudian ada juga perubahan organisasi atau organizational change dan juga pengelolaan stres. Nanti di akhirnya kita nanti ada semacam webinar atau pembicara tamu dari luar dari industri. Jadi orang yang benar-benar punya pengalaman real nanti kita coba hadirkan gitu. Kemudian ini untuk sumber pustaka atau buku yang kita akan gunakan. Yang pertama untuk buku A yaitu Organizational Behavior dari Stephen Robin ya. Ini yang A itu yang menjadi panduan kita. Untuk yang B hanya sifatnya penunjang saja. Karena memang untuk isinya hampir sama. Karena penulisnya juga sama. Tapi kita lebih fokus yang lebih terbaru di Organizational Behavior. Di sini nanti karena bukunya itu sifatnya untuk internal, jadi nanti pemanfaatannya cukup untuk internal kita saja. Jadi mungkin harapannya teman-teman mahasiswa hanya untuk kalangan internal saja. Karena kemarin saya diskusikan dengan pihak kampus dari pihak perpustakaan ya untuk pengadaan. Beliaunya sepertinya dari kampus belum bisa memfasilitasi untuk ketersediaannya. Jadi untuk perolehan secara legalnya kita belum dapat. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa digunakan untuk kalangan kita saja. Maksudnya kelas kita atau kampus kita aja. Gitu. Kalau untuk buku fisiknya saya sendiri ada yang buku bahasa Indonesia. Kalau buku yang luar di Indonesia kayaknya belum. Saya sudah coba cari di Indonesia tuh ada tapi modelnya kayak cetakan gitu dari percetakan yang ya bisa dibilang tidak legal. Jadi istilahnya mereka printing gitu bukan yang resmi. Kalau yang buku aslinya yang bahasa Indonesia itu ada, saya juga ada
Cuma dia versinya yang 16 kalau tidak salah. Namanya Perilaku Organisasi. Bukunya itu dia di Salemba apa ya kalau nggak salah. Itu. Jadi bukunya asli ada saya, tapi bahasa Indonesia. Mungkin ini ya, karena kalau yang luar itu biasanya lebih update. Jadi mungkin agak sedikit, mungkin kurang ada kelengkapan-kelengkapan update yang belum tersampaikan di buku yang bahasa Indonesia kalau rekan-rekan mau mencari. Kemudian nanti kalau yang untuk bukunya, insya Allah saya share di LMS ya kita. Selanjutnya untuk tugas, dalam tugas ini nanti rencana untuk tugas ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Berdasarkan instruksi dari kampus atau dari rektor, kemarin karena masa pandemi itu dimaksimalkan untuk tugas individu. Sehingga untuk gambarannya ya, nanti mungkin tugas kelompok kita di ini aja sih, di tugas di week 14 nanti di poin ketiga di jadi di week 14 nanti kita coba untuk tugas berkelompok. Oke, terus untuk poin kedua, pengumpulan tugas nanti berdasarkan jadwal ya yang sudah ditentukan nanti kita sampaikan melalui LMS juga bisa, dan juga nanti ketentuan terkait teknis ada perlu grup WhatsApp atau tidak nanti kita diskusi di akhir ya. Kemudian untuk tugas week 14 nanti di akhir itu rencana kemarin saya diskusi dengan Ibu Sarah. Sebenarnya saya ragu-ragu mau mengadakan tugas kelompok karena instruksi dari kampus sebenarnya kan untuk dimaksimalkan tugas individu. Mungkin karena proses diskusinya ya, takutnya nanti ada kesulitan atau bagaimana gitu. Tapi beliau kemarin karena beliau pengampu dari mata kuliah ini, MPO untuk tahun yang sebelumnya. Oke, karena beliau lebih senior ya sudah saya masih junior. Jadi saya mengikuti beliau. Beliau menyampaikan pengennya beliau ada presentasi tim. Oke, ya sudah saya coba. Kemudian kemarin beliau sendiri ada inisiatif untuk mencoba diskusi kasus. Kemudian saya coba ajukan untuk ini coba nanti kalau teman-teman mahasiswa berhubung kita kemarin ini masih masa pandemi ya. Jadi diharapkan nanti teman-teman mahasiswa coba melihat dari organisasi di lingkungan sekitar saja sih. Jadi teman-teman nanti saya jelaskan gambarannya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa melihat dari ini apa di lingkungan teman-teman ada institusi atau organisasi. Oh, maaf ya, saya di ruangan dosen, jadi kalau ada suara dosen yang lain masuk, mohon maaf. Ini apa namanya? Nanti kita coba untuk melihat institusi atau organisasi di sekitar teman-teman. Kita lihat dari tiga faktor determinan yang kita pelajari tadi, dari individu, kemudian bagaimana mereka mengelola kelompok atau tim, selanjutnya bagaimana kalian mengelola apa namanya tadi, kalian melihat bagaimana si institusi atau organisasi tadi mengelola suatu sistem organisasi seperti itu. Untuk berkelompoknya 2 sampai 3 orang. Seperti itu untuk gambarannya. Nanti saya jelaskan untuk penjelasan lebih lanjutnya. Nanti ada ininya lagi kok informasi tentang tugasnya. Ini untuk gambaran saja. Kemudian untuk di week 15-nya rencana ini sebenarnya inisiatif dari beliau Ibu Sarah untuk karena beliau sudah mengampu ya untuk mata kuliah ini katanya kemarin kalau menarik kalau kita membawa guest lecture atau semacam kayak pembicara dari luar. Nah, di sini kemarin saya coba tawarkan rekan saya, beliau bekerja di salah satu perusahaan di Singapura. Rencananya beliau nanti akan mengisi untuk terkait dengan ini mata kuliah kita, tapi dari pengalaman beliau di apa namanya
benar-benar di real environment atau benar-benar di organizational secara real atau di company secara real seperti itu. Tapi itu kemarin yang saya ajukan ke Bu Sarah, tapi nanti Bu Sarah juga ada rekan dari industri, coba nanti fixnya nanti kita informasikan lebih lanjut siapa yang akan mengisi. Tapi yang jelas nanti ada guest atau pembicara dari luar ya, yang dari perusahaan atau company seperti itu. Terus untuk bobot penilaiannya seperti ini. Berikut untuk gambarannya, ini dari kelas yang kemarin, kelas A. Untuk kelas A seperti ini gambarannya untuk pembobotannya. Jadi saya bagi menjadi ada 5 poin penilaian. Yang pertama ada kehadiran dan keaktifan, itu 10 poin. Nanti keterlibatan dalam kaitannya keterlibatan kita di kelas virtual. Maksudnya kelas virtual lebih kayak kelas kita. Misalkan jadwal kita kan hari Rabu ya. Ya, di kelas virtual hari Rabu ini maksudnya. Kemudian untuk kuisnya sendiri ini ada bobotnya 15%. Ini nanti kalau saya pribadi rencana kuis itu hanya pertanyaan-pertanyaan singkat. Tapi kemarin dari Ibu Sarah mintanya ada multiple choice. Jadi nanti mungkin coba ya teman-teman mahasiswa nanti gimana ininya. Sebenarnya karena ada pertimbangan saya juga untuk coba nanti dengan kuisis juga. Jadi nanti cuma karena koordinatornya saya untuk kelas A dan kelas B, nanti kalau bisa sih gimana nanti saya ini ya, saya cover untuk gimana enaknya lah gitu. Soalnya nanti kalau lewat LMS nanti kecenderungannya kita ikut berarti kelas bareng-bareng gitu. Kalau bisa, kalau nanti ini apa namanya, based on kelas kita dalam artian semua rules sesuai diskusi yang kita tentukan gitu, itu nanti kalau bisa nanti pas yang ada saya gitu. Sebenarnya kalau kelas fisik nanti bisa full control, saya bisa kasih aturan sesuai teman-teman. Cuma karena mungkin sikonnya kita tim teaching di kelas LMS itu, jadi saya tim teaching, which is di sana ada apa ya istilahnya, saya juga mungkin beliau lebih senior, jadi kadang-kadang saya harus mengikuti beliau seperti itu. Jadi mohon dimaklumi ya, saya masih junior, jadi nanti kita sambil jalan lah, kita cari jalan terbaiknya. Oke, terus untuk tugas atau assignment-nya kemarin dari di teman-teman anak kelas A itu saya tawari 30, mereka menawar coba 35 gitu. Saya coba untuk kelas ini gimana, mungkin untuk tugasnya, kemudian untuk UTS-nya ada 20%, selanjutnya untuk UAS-nya 20. Kenapa poinnya lebih besar di tugas? Karena saya coba untuk memberikan reward ke teman-teman dari segi apa namanya, mungkin kalau tugas kan nggak cuma sekali ya, kalau UTS UAS oke, di saat tanggal atau set date tertentu yang sudah ditentukan dari akademik, tapi kalau assignment atau tugas kan ada beberapa kali. Kita coba untuk menghargai effort teman-teman. Kemudian untuk dari tugas sendiri, karena kampus kita menghargai untuk say no to plagiarism ya. Kalau bisa teman-teman mahasiswa benar-benar mengoptimalkan seperti apa pemahaman kalian, persepsi kalian tentang suatu permasalahan seperti itu. Jadi kalau di sini saya coba kalau misalnya terjadi ada plagiarism atau kesamaan, nanti kita cobanya itu misalkan poin maksimal itu 100, ya kalau misalnya dia mengerjakan sendiri bisa maksimal dapat 100. Tapi ketika ditemukan ada kecurangan atau plagiarisme kesamaan, saya akan mencoba menilainya dari saya nilai dengan kita misalkan dengan nilai N. N itu jumlah mahasiswa yang mengalami atau mengumpulkan tugas dengan jawaban serupa. Even saya pernah ada lihat diskusi dosen itu, kalau di sini saya kurang tahu di kampus ini, semoga tidak ada. Jadi ngopi copy pastanya itu sampai ini apa namanya,
nama mahasiswanya temennya itu lupa diganti. Kalau bisa jangan sampai ya teman-teman mahasiswa, jangan sampai separah itu. Jadi jangan misalnya kalian originalitas kalian untuk menyampaikan suatu ide itu lebih baik gitu. Jadi ketika misalnya nanti yang sama 2, berarti 100 saya bagi dengan N yang sama, yaitu 100 dibagi 2. Apabila nanti ada juga jumlahnya misalnya yang sama 5, berarti 100 saya bagi 5. Apabila jumlah N itu lebih banyak, berarti nilai 100 itu akan dibagi lebih banyak lagi. Seperti itu sih. Oke, untuk tugas seperti itu. Kemudian UTS UAS nanti kita ikut aturan dari akademik ya. Kemudian untuk kriteria penilaian hampir sama standarnya. Untuk huruf dengan A itu range 80 sampai 100, untuk poinnya 4. AB itu 75 sampai 79, ya poinnya 3,5 dan seterusnya nanti sampai E ya. Kemudian kita coba lanjutkan di jadwal. Jadwal kita insya Allah setiap ini ya, hari Rabu pukul 7.30 sampai 9.30. Nah, ini nanti kita coba diskusi ya nanti di akhir dalam kaitannya karena satu SKS itu kan 50 menit. Nah, kita masih sisa 20 menit. 20 menit itu nanti kita diskusikan mau 20 menit itu kita kurangkan di mana, mau di depan atau di belakang. Seperti itu ya. Terus selanjutnya untuk media pembelajaran kita memanfaatkan laptop. Kemudian nanti teman-teman mahasiswa bisa juga atau boleh juga memanfaatkan smartphone atau handphone. Yang penting nanti bisa mengikuti perkuliahan dengan lancar. Kemudian untuk aplikasi kelas virtual kita mengikuti dari akademik ya. Nanti kita ada Google Meet yang sudah disediakan dari akademik. Kita mengikuti itu aja sih. Karena nanti ada mungkin inspeksi atau monitoring dari pihak akademik ya. Entah itu kemarin rencana ada Bapak Rektor masuk ke kelas atau mungkin nanti ada gimana nanti pengamatan dari akademik seperti itu. Jadi kita manfaatkan media yang sudah ada saja. Selanjutnya kita juga memanfaatkan LMS. Di LMS ini rencana sih saya untuk sharing materi saja. Dalam kaitannya nanti misalkan ada PPT, PDF, ataupun nanti kemarin ada masukan dari Ibu Sarah juga untuk membuat media pembelajaran yang sudah direcord. Untuk nanti istilahnya kami coba ya mengusahakan dari dosen untuk merecord materi. Jadi misalkan nanti ada trouble, kemarin juga saya testing kelas itu. Jadi minggu ini saya juga masa uji coba untuk kaitannya koneksi. Ternyata kemarin saya coba ada kelas hari Senin itu saya coba di kampus, koneksinya itu alhamdulillah lancar, recordnya itu bisa full. Ternyata hari Selasa itu hujan, niat saya mau ke kampus tapi ternyata cuacanya kurang mendukung, jadi saya coba di ini kosan saya, ternyata ini apa namanya koneksinya kurang bagus, jadi recordnya itu putus-putus. Nah, nanti coba untuk mengakomodir kondisi-kondisi tersebut kami coba untuk membuat recording ya nanti insya Allah rencananya seperti itu. Nanti kami coba mungkin lewat YouTube, nanti kami upload, kita kasih share linknya, atau mungkin nanti ini ya recordan dari kelas buat teman-teman yang nanti misalnya ingin melihat kembali atau belajar kembali, jadi bisa seperti itu. Kemudian lanjutnya untuk tata tertib, di sini tata tertib perkuliahan kita nanti untuk total kehadiran mahasiswa minimal 75%. Di sini teman-teman mahasiswa maksimalnya untuk absen atau tidak hadir itu 3 kali. Selebihnya nanti akan mempengaruhi dari segi nilai seperti itu. Kemudian untuk pakaian atau dress code-nya untuk perkuliahan daring tidak ada ketentuan khusus, tetapi diharapkan teman-teman mahasiswa untuk berpakaian yang rapi dan sopan ya. Misalkan menggunakan ini apa namanya kemeja seperti itu. Kemudian untuk presensi rencana saya jadi nanti modelnya kayak gini ya. Nanti di pagi saya coba share QR code-nya, terus nanti saya coba cross check lagi, saya panggil untuk mengecek nanti teman-teman mahasiswa
ada yang trouble atau tidak. Soalnya kemarin ada kelas saya yang kelas pagi, ada problem juga ternyata nggak bisa presensi QR code. Jadi saya sekalian memastikan mungkin sudah hadir tapi nggak bisa presensi, sekalian nanti saya coba bantu seperti itu. Kemudian untuk titip absen di sini untuk poin keempat, diharapkan untuk mahasiswa tidak melakukannya ya, karena di sini ada sanksi. Saya mengikuti aturan yang sudah dijalankan dengan dari Bapak Ibu dosen yang sudah mengajar sebelumnya, bahwa akan menghapus kehadiran secara acak 5 orang ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk poin kelima di sini dalam kaitannya untuk UAS dan UTS, silahkan mengikuti nanti ketentuan dari akademik ya. Untuk ujian susulan mungkin karena masa pandemi, teknisnya seperti apa, nanti coba saya komunikasikan lagi dengan Prodi ya, gimana. Untuk mungkin kalau perlu pengisian form atau bagaimana, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan untuk, kampus kita sangat menjunjung tinggi kejujuran ya, jadi diharapkan rekan-rekan mahasiswa untuk tidak melakukan mencontek. Nah, itu. Jadi karena default nilai akhirnya adalah E. Selanjutnya untuk perkuliahan diharapkan rekan-rekan mahasiswa untuk handphonenya di silent. Kemudian selanjutnya poin ke-8 untuk menjaga kesopanan ya, nanti kita berkomunikasi baik itu kelas virtual, Google Meet ataupun nanti lewat WhatsApp. Gitu. Kemudian untuk poin ke-9 ini nanti dalam kaitannya izin atau sakit, harap untuk teman-teman mahasiswa nanti menginformasikan, diharapkan untuk bisa menyertakan dokumen formal, misalkan di-scan tuh ada dokumennya, jadi ada buktinya. Kemudian disampaikan mungkin kalau bisa ya H-1 lah, jangan terlalu mepet seperti itu. Kemudian untuk yang poin ke-10, apabila nanti ada yang mengganggu jalannya perkuliahan, silakan menggantikan dosen untuk mengisi materi pada hari tersebut. Kemudian selanjutnya untuk keaktifan, nanti dinilai berdasarkan keterlibatan teman-teman mahasiswa dalam diskusi kelas kita. Misalnya kan kalian memberikan tanggapan dari suatu kasus seperti itu. Kemudian untuk pengumpulan tugas nanti berdasarkan waktu ya, deadline yang sudah ditentukan. Kemudian di sini nanti perkuliahan daring kita boleh nanti memanfaatkan laptop atau HP. Untuk kamera diharapkan untuk aktif ya. Tapi untuk mic-nya sebaiknya dinonaktifkan kecuali untuk yang saya minta untuk berbicara. Oke, untuk tata tertib saya kira cukup. Untuk jadwal perkuliahannya seperti ini ya. Nanti rencana kita ada 16, tapi untuk 2 pertemuan nanti kan kita ada UTS dan UAS ya, yang warnanya kuning itu di pertemuan ke-8 dan juga ke-16. Nah, ini kalau tidak salah di kalender rekan-rekan mahasiswa di kelas kita nanti hari Rabu tanggal 28 Oktober yang saya bertanda merah, itu kita ada libur. Nah, nanti mungkin buat gambarannya nanti di akhir kita ada diskusi juga yang tanggal 28 itu gimana. Nah, nanti di akhir-akhir kita nanti rencananya ini kan saya presentasi selesaikan dulu, kemudian nanti teman-teman mahasiswa perkenalan kalian, oke? Terus nanti kita coba bahas terkait teknis perkuliahan aja, gimana nanti. Oke. Untuk pembahasannya hampir sama ya yang tadi yang saya sampaikan, mungkin secara umum. Jadi kita di pertemuan 2 sampai dari ke pertemuan 7 lebih mengenal individu. Kemudian dari pertemuan ke 9 sampai dengan pertemuan di ini mungkin sekitar 13 ya. Nanti agak ada perpotongan ini sebenarnya. Foundation Organization di sini, jadi di sana ada grup dan juga nanti masuk juga ke 13 sampai ke 15 nanti bahas di organisasi. Nah, nanti yang rencana yang ini nanti yang ada tugas tadi
teman-teman membuat suatu presentasi itu jadi kalian kayak bikin webinar grup kecil-kecilan 2 atau 3 orang diskusi presentasi tentang ini apa namanya organisasi atau institusi company di sekitar kalian lihat dari segi individual, grup sama organizational systemnya kayak apa. Itu mungkin sekitar 5 sampai 10 menit aja kalian diskusi. Jadi ke poin-poinnya aja. Gitu. Kemarin diskusi saya sama Bu Sarah, beliau menerima sih. Jadi nggak kalau di kelas kita nanti coba nggak usah kasus. Nggak, maksudnya kalian lihat real kasus, bukan saya memberikan kasus apa terus kalian diskusi, nggak sih. Nggak, bukan seperti itu. Terus untuk yang ke-15-nya nanti kita ada guest lecture ya, atau pembicara dari luar, nanti yang dari company, insya Allah. Tapi nanti kita informasikan lebih lanjut. Oke, kayaknya udah. Kemudian ini ya, jadi silahkan saya coba ini stop sharing dulu ya, kita balik lagi ke teman-teman. Nah, biar lebih kenal saya dan juga teman-teman, bisa nggak QR code-nya? Tapi sudah masuk ya, nanti nggak apa-apa, nanti yang nggak bisa nanti coba ini aja presensi langsung. Nggak bisa ya QR code-nya, sudah di sini terlihat soalnya di saya masuk, mungkin belum pas waktu scan-nya ya. Kadang-kadang soalnya kayak gitu ya, agak igerasis mungkin bacanya ini QR code-nya agak kesulitan, entah mungkin jaraknya atau ini keterbacaannya belum aja sih, kadang-kadang problem di situ. Oke, nanti sekalian saya absen aja, nanti ini saya panggil ya teman-teman, sekalian nanti cross check untuk ini kehadirannya, sama kalian memperkenalkan diri sekaligus nama panggilan, sekarang apa namanya aslinya dari mana, kemudian sekarang tinggal di mana. Nanti sekalian saya konfirmasi untuk kehadirannya. Gitu. Kita mulai ya. Pertama dari ada Mas Ahmad Torik Basalama. Apakah sudah ada di kelas? Silahkan. Udah, Bu. Ya, monggo Mas. Silahkan untuk mengaktifkan. Nanti kalau misalnya teman-teman saya panggil, silahkan mengaktifkan video ya, sama voice atau mic-nya. Jadi perkenalan dulu. Oke, nanti gantian. Silahkan, Mas Ahmad Torik. Nama saya Matorik Salama. Ya, Saya, panggilannya Mas. saya dari Purwokerto. Ya, tinggalnya sekarang Si, di Purwokerto juga. iya. Nah, untuk presensinya Mas, belum masuk? Belum, nggak bisa Nggak bisa. Saya bantu presensi dari sini ya. Sebentar. Kadang-kadang iya sih, soalnya dosen itu juga QR code-nya kadang-kadang belum terbaca. Ya, sudah masuk Mas Ahmad Torik. Terima kasih. Kita lanjutkan. Teman kita ada Mbak ya, ada Mbak Ambar. Mbak Ambar Visti Setianingsih. Silahkan Mbak, perkenalan. Sudah, Mbak Ambar? Ada ini di kelas, silahkan Mbak Ambar. Gigi keluar ini, nanti. Nggak ada orangnya. Mbak Ambar? Iya Bu, udah bisa Bu punya saya Bu. Oh ya, perkenalan Masih dulu. Bu. Perkenalan Oh dulu. perkenalan. Ya, Oh ya. sama teman-teman yang lain. Saya juga, soalnya Oh belum ya. kenal. Silahkan. Ayo Bu, nama saya Mardhani Taningsi. Saya asalnya dari Sampang Cilacap. Makasih. Oke, untuk absennya sudah ya, Mbak. Udah Terima Bu. kasih. Ya, sama. Kita lanjut. Ada Mbak Anggi Jiana Putri. Sudah? Mbak Anggi Jiana Putri. Silahkan, Mbak Anggi. Ada Mbak Anggi, Mbak Anggi. Iya, Bu.
Silakan perkenalan, Mbak. Biasa di sekarang Bumi Ayu. Asalnya dari Bumi. Putus-putus, Mbak. Iya Bu, sidangnya susah. Maaf. Oh, iya. Nggak apa-apa. Tapi presensinya sudah masuk, Mbak Anggi. Ya, terima kasih ya. QR buat code-nya konfirmasi. sudah Bu tadi. Sudah masuk. Terima kasih. Kita lanjut. Ada, Terima kasih Bu. ya sama-sama. Kita lanjut. Ada Mbak Ardia Salsabila. Ada Mbak Ardia Salsabila. Silakan. Ada Bu. Ya, silakan Ya, perkenalan. perkenalkan nama saya Ardia Salsabila Syafira. Dipanggilnya Ardia. Tinggalnya di Purwokerto Bu. Sekarang stay juga di Purwokerto. Ya di Purwokerto. Oke. Mbak Ardia, presensinya sudah masuk ya, Mbak? Terima Iya kasih. udah Bu. Sama-sama kasih. Sama-sama. Sama-sama juga. Kita lanjut. Ada Mbak Ayu Anissa. Mbak Ayu Anissa sudah masuk di daftarnya belum ya? Di sini untuk QR code-nya juga belum. Di list ini yang peserta belum juga. Oke, kita lewati dulu. Izin masuk Bu, untuk Oh. Ayu Anissa itu mati listrik Bu tadi. Jadi jaringannya Oh. susah katanya. Oke. Terima kasih ya, Iya. Mas, sudah dikonfirmasi. Iya, sama-sama Ibu. Oke. Mbak Ayu Anissa izin ya. Kemudian coba kita lanjutkan. Ada Mbak Dia Cesi. Iya Bu, Silakan, Mbak. perkenalkan nama saya Dea Cahysi Rahmadani. Dipanggilnya Dea, asalnya dari Purwokerto, terus sekarang juga lagi di Purwokerto. Oke, Mbak. Kemudian untuk presensinya Mbak Dea sudah masuk ya, Mbak? Terima kasih. Bu. Ya, sama-sama. Kita lanjut. Ada Mbak Dian Septiani. Ada? Mbak Dian Septiani. Hadir Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Supriyani, biasa dipanggil Dian. Ya. Alamatnya di Jatilawang, tinggalnya di Jatilawang. Oke, Mbak. Sebentar, saya cek dulu untuk presensi sudah. Mbak Dian sudah masuk, Mbak. Presensi kehadirannya. Makasih, Bu. Terima kasih ya. Kita lanjut. Ada Mbak Dita Anggi. Ada Mbak Dita Anggi. Ada Bu. Ya, silakan Mbak. Perkenalkan, nama Anggi. dipanggil Dita, asalnya Purbalingga, sekarang juga di Purbalingga Bu. Oke, Mbak. Untuk presensinya di sini Mbak Dita sudah masuk, Mbak. QR code-nya. Terima kasih ya. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Kita lanjut. Ada Mbak Erika. Ada Mbak Erika Melania. Silakan. Ada Mbak. Bu. Silakan, Mbak Erika. Perkenalan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Erika Melania, dipanggilnya Erika. Ya. Sekarang ada di Jakarta, Bu. Ini apa namanya? Stay-nya juga aslinya juga Jakarta, Mbak? Iya, Bu. Oke. Wah, kondisinya ini ya. Zona merah ya? Udah hitam, Bu. Oh, udah hitam. Jakarta, Iya. Jakarta mana? Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Oke. Terus ini Mbak Erika sudah masuk ya presensinya? Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama kita lanjutkan. Ada Mas Fandi. Mas Fandi Musidiawan. Silakan Mas Fandi. Ya, perkenalkan nama saya Fandi Musidiawan. Ya. Asal saya dari Indramayu. Sekarang lagi di Purwokerto. Oh, di Purwokerto. Kemudian ini Mas Fandi. QR code-nya sudah masuk, Mas. Untuk Ya, sudah. kehadirannya sudah. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya, kita lanjut. Ada Mbak Fitri. Mbak Fitri Nanda Arjitani.
Ya, Bu. Maaf, Mas Ya, ya, maaf. ya, Mas. Mas Fitri, silakan. Perkenalkan, nama saya Fitri Nanda Ditama, panggilannya Nanda. Ya, Mas Asal Nanda. dari Bangun, sekarang lagi di Purwokerto. Oh, Purwokerto juga. Oke, Mas Fitri, untuk QR code-nya sudah masuk ya, Mas? Sudah, Terima Bu. kasih. Ya, kita lanjutkan. Ada Mbak Hertina. Mbak Hertina Sinurat. Sudah? Iya Masuk? Bu, ada Bu. Silahkan, Mbak. Perkenalan sama teman-teman. Perkenalkan nama saya Hertina Alicia Sinurat, asal dari Medan, sekarang lagi di Medan Bu. Siapa? Oh, jauh ya. Jauh-jauh Iya teman Bu. kita. Mbak Hertina. Ini presensinya sudah hadir ya, Mbak? Iya sudah Oke, Bu, terima kasih ya, Bu. ya sama-sama. Terima kasih juga. Kita lanjut. Ada ini Mbak atau Mas ya? Takutnya saya salah lagi. Ada Cat, Catherine. Oh Mbak ya. Catherine. Lah susah namanya Mbak. Saya orang Susah ya, Indonesia Bu. jadi lidahnya ini Mbak. Orang Jawa saya. Nama saya Katersina Chlorella. Nah, Teman-teman biasa, Katersina. ya, Mbak teman-teman biasa Katersina. panggil cocok. Asal dari Aji Barang, sekarang di Aji Barang. Oke, Mbak. Iya. Terima kasih, Bu. Oh ya, presensinya sudah masuk ya Mbak QR code-nya. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kita lanjut. Ada Mbak Laras Julia. Silahkan. Iya, Bu. Mbak Laras Julia. Perkenalkan, nama saya Laras Julia Pratiwi, asal dari Purwokerto. Sekarang di Purwokerto juga, Bu. Oke. Untuk presensinya Mbak Laras sudah masuk ya QR code-nya. Terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, kita lanjut. Ada Mbak Mega Aprilia. Silahkan. Mbak Mega Aprilia. Sudah ada? Ya, silahkan Mbak. Mbak Mega Aprilia. Mau nggak Mbak perkenalan dulu sama teman-temannya? Oh, ini masih mute. Suaranya belum masuk. Masih mute. Ya. Ya, Sudah, Bu. silakan. Pakai handset tadi, Bu. Nggak apa-apa. Silakan dilanjut. Perkenalan dulu sama teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mega Aprilia Fajriati, biasa dipanggil Mega, asal Cilacap. Sekarang di Cilacap juga? Iya, di Cilacap. Ya, Mbak Mega untuk presensinya sudah masuk ya. Terima kasih. Oke, Bu, terima kasih. Sama-sama, kita lanjutkan ya. Ada Mas Muhammad Dafa. Mas Muhammad Dafa, silahkan Mas. Ya. Berkenalan dengan Perkenalkan, teman-teman. nama saya Muhammad Dafa Ramantias dari Tegal. Iya, sekarang di Purwokerto. Oh, di Purwokerto juga. Oke, Mas Dafa, ini untuk QR code-nya sudah masuk, Mas. Terima kasih ya. Kita lanjut. Ada Mbak Nanda. Tadi ada Mas ya, ini ada Mbak Nanda Sesti Prastiwi. Silahkan. Mbak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Perkenalkan, asal dari Purwokerto, sekarang di Purwokerto. Oke, Mbak Nanda. Ini QR code-nya sudah masuk ya. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Bu. Kita lanjut. Ada Mbak Nurul Fitriani. Ada? Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Nurul Fitriani Bu, biasa dipanggil Nurul, asal dari Bekasi, sekarang di Cilacap. Sekarang di Cilacap. Oke. Kemudian di sini Mbak Nurul sudah masuk Mbak. QR code-nya Mbak Nurul. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Kemudian kita lanjut. Ada Mbak Resti Amelia. Silahkan. Mbak Resti. Mbak Resti sudah masuk belum ya? Ada?
Di ini listnya ada. Kalau di kehadirannya sudah masuk juga. Lagi keluar ya? Mbak Resti? Mbak Resti, halo, halo. Lagi ini ya, keluar ya? Iya kayak, tapi sinyalnya susah kayaknya deh Bu. Oh ya udah Kayaknya. nggak apa-apa. Yang penting ya daftar hadirnya sih udah masuk konfirmasi sekalian. Sudah masuk daftar hadir ya. Oke, terima kasih ya Mbak sudah dikonfirmasi. Lanjut kita ada Mbak atau Mas ya, takut saya salah lagi aduh. Ada Rian Fitriana, ada Mas atau Mbak? Maaf nih kalau salah. Mas, oh ya Mas. Ya. Maaf ya Mas. Assalamualaikum. Silakan. Perkenalkan Silakan, nama saya Fitriana, biasa dipanggil Rian. Iya. Asal saya dari ya, sekarang tinggal di Tasikmalaya, Bu. Oh, Tasik. Iya. Terus ini Mas Rian untuk QR code-nya sudah masuk ya. Terima kasih. Oh ya, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Kita lanjut. Ada Mas ya ini, Mas Rikson. Maaf ya Mas, saya spellnya agak susah. Orang Jawa ya. Nama saya Rizky Firmansyah, Bu. Dipanggil Ya. Rizkon. Saya tinggal di Bekasi. Sekarang masih di Bekasi juga? Sekarang iya, Bu. Oke. Mas Rikson sudah masuk ya Mas QR code-nya. Terima kasih ya. Daftar hadirnya sudah diisi. Kemudian kita lanjut. Ada Mbak Santa Monica. Ada? Mbak Santa Monica. Monggo. Bisa perkenalan dulu. Mbak Santa Monica, silahkan. Perkenalkan, nama saya Santa Monica. Saya berasal dari Medan, Bu. Oh, Medan. Kemudian sekarang masih di Medan juga? Oh, di Medan juga. Oke. Mbak Santa Monica di sini belum ini masuk QR code-nya. Sudah belum? Sudah dicoba? Enggak, belum ya, Bu. Belum masuk ya? Ini ini sekalian ya, saya cek presensinya sekalian ya. Iya, Biar Bu. sekalian masuk. Sudah masuk ya, Mbak? Terima kasih. Banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Kita lanjut. Ada Mas Septian Nasrullah. Silahkan, Mas Septian. Mas Septian Nasrullah. Ada, Bu. Ya, silahkan Mas. Perkenalan dengan teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Septian Nasrullah, biasa dipanggil Ian. Ya. Asal dari Kroya Cilacap. Sekarang lagi di Purwokerto. Kemudian ini Mas Septian, QR code-nya sudah masuk, Mas. Terima kasih ya sudah mengisi. Ya. Kita lanjut. Ada Mbak Sisilia Rahma. Silahkan Mbak. Mbak Sisilia Rahma Widiasari, silahkan. Perkenalkan, nama saya Sisilia Rahma Widiasari. Biasa dipanggil Sisil, asal dari Kroya, Cilacap. Sekarang lagi di Kroya, Bu. Oke. Mbak Sisil. Kayak berasa panggil buka prodi kita ya, Bu Sisil. ini apa namanya? Untuk presensi kehadirannya sudah masuk ya, Mbak. Terima kasih ya sudah mengisi. Kemudian kita lanjut. Ada Mbak Vinka Anindya, silahkan. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Vinka Anindya Laura dari Bumiayu. Sekarang lagi di Bumiayu, Bu. Oke. Mbak Vinka, ini sudah masuk Mbak QR code-nya? Ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kita lanjut. Ada Mbak Wiwit Anissa. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak. Untuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya Wiwit Anissa Puspanisari, biasa dipanggil Ica. Ya. NIM saya 1810363. Saya asli dari Tegal, tapi ini lagi stay di Purwokerto, Bu. Oke. Mbak Anis, Mbak Wiwit, Mbak Ica ya namanya. Ya. Kemudian ini presensinya sudah masuk, Mbak. Terima kasih. Ya, Bu. Kita lanjut. Terima kasih juga, Bu. Ya, sama-sama. Ini ada Mbak Anissa juga. Di Mbak Ica, kita ada Mbak Anissa Nurul Jannah. Silakan, Mbak Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Jannah. Ya.
Saya asalnya dari Kalimantan Timur dan sekarang lagi di Kalimantan. Di Kalimantan, jauh sekali, Mbak. Di sana gimana, Mbak? Kondisi Kalimantan? Lebih parah sih Bu, soalnya banyak klaster baru. Maksudnya tuh klaster dari orang-orang yang habis dari luar kota gitu Bu. Jadi Kalimantannya Kalimantan ini, Mbak, yang ini dekat perbatasan bukan? dekat mana Bu? Yang perbatasan ini, Mbak. Enggak, itu Kalimantan Utara, saya di bawahnya Bu, di Kalimantan Timur. Oke. Yang penting tetap sehat ya. Oke. Iya. Untuk presensinya, ini manggilnya apa? Tadi Mbak Ica ya? Saya manggilnya biasa Anissa, kalau enggak Nisa sih Bu. Saya kebanyakan Anissa sih. Oke, Mbak Anissa ini soalnya ada tadi Mbak Anissa juga. Masuk ya Mbak untuk presensinya? Iya, Terima makasih kasih. banyak Bu. Sama-sama. Terus kita lanjut. Ada Mbak Dinia. Mbak Dinia sudah ada? Silakan Mbak Dinia. Ada Bu. Mbak Dinia. Nama saya Denia dari Bogor dan sekarang lagi di Bogor. Sekarang di Bogor. Kemudian jauh juga ya, pada jauh-jauh temennya. Ini untuk presensinya Mbak Denia sudah masuk ya. Terima kasih. Iya Bu. Iya Bu, makasih juga. Ya, sama-sama. Kita ada lanjut. Mas Viko, sudah ada? Mas Viko, silahkan Mas Viko. Ya Bu, ada Bu. Silahkan Mas, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Viko SR, biasa dipanggil Viko, asal Cilacap. Cilacap juga Mas Viko. Di Mas Viko untuk QR code-nya sudah masuk Mas. Sudah masuk daftar hadir. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Bu. Kita lanjut. Ada Mas ini ya, Mas Kelvin Nur Rahman. Silakan Mas Kelvin. Ada Bu. Ya, Perkenalkan, nama saya Kelvin Nur Rahman, asal Batu Raden. Sekarang tinggal di Batu Raden Bu. Iya, Mas Kelvin. Di sini untuk presensinya sudah masuk Mas. Terima kasih ya. Masih Bu. Ya, sama-sama. Kita lanjut. Ada Mas Muhammad Ikhwan. Mas Muhammad Ikhwan, silahkan Mas. Iya Bu. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ikhwan. Silahkan. Asal dari Purbalingga, biasa dipanggil Ikhwan. Oke, di Purbalingga juga Mas sekarang? Iya. Oke. Mas Ikhwan ini sudah masuk ya Mas untuk presensi kehadirannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kita lanjut. Ada Mas Satrio Kukuh, ada? Silahkan Mas Satrio Kukuh. Ada Bu. Ya, monggo Mas. Nama saya Satrio Kukuh Biaksa. Saya dari Pemalang dan sekarang juga di Pemalang. Pemalang. Kemudian Mas Satrio ya. Mas Satrio ini untuk QR code-nya sudah masuk Mas. Terima kasih ya. Sama-sama Bu. Kita lanjut. Ada Mbak Sherina. Mbak Sherina ada? Halo Bu, saya. Perkenalan Bu. Nama saya Sherina Maulidina Putri Milania, asal saya dari Tegal. Sekarang posisi lagi Tegal. Oke, Mbak Sherina di sini sudah masuk Mbak untuk presensi kehadirannya. Terima kasih ya. Makasih juga Bu. Kita lanjut. Ada Mas Firda Fatur. Mas Firda Fatur, silakan. Perkenalkan. Maaf ya. Perkenalkan, nama saya Firda Faratul Fuadiyah, biasa dipanggil Firda. Saya dari Sukaraja, sekarang berada di Sukaraja. Oke, Mbak Firda ya. Untuk presensi kehadirannya sudah masuk, Mbak. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kita lanjut. Ada Mas Yoga. Mas Yoga Widya. Ada? Mas Yoga, silakan. Mas Yoga. Monggo silahkan Mas Yoga. Ada Mas Yoga? Di presensi sudah ada. Kemudian di sini juga ada. Untuk di list namanya juga ada. Silahkan Mas Yoga. Untuk perkenalan sama teman-temannya. Lagi keluar ya?
Oke, nggak apa-apa. Untuk presensinya sudah masuk kok. Tadi izin ketinggian juga. Apa-apa. Terus kita lanjut. Ada Mbak Anita. Mbak Anita Cahayu ada? Iya, Bu. Halo, Mbak. Perkenalkan, nama saya Anita Sagala, biasa dipanggil Nita dari Medan. Mbak Anita. Oh, ini ada temannya juga ya dari Medan. Tadi ini ya. Kemudian untuk presensinya sudah masuk ya Mbak Anita. Terima Oke, Bu. kasih. Makasih, Bu. Sama-sama. Kemudian yang terakhir ada Mas Nurul Ahmad. Silakan. Mas Nurul Ahmad. Ada? Mas Nurul Ahmad. Di daftar hadir belum masuk untuk presensinya. Kemudian di list coba saya cek dulu. Mas Nurul Ahmad. Mas Nurul. Belum masuk. Belum masuk ya? Mungkin teman-teman ada informasi? Ada yang tadi soalnya ada yang WA saya sih, cuman kurang tahu, saya belum ngecek. Tadi langsung mulai kelas. Ini ya. Ini sebentar. Untuk yang kelas kita dari 37 mahasiswa. Nah, saya cek lagi. Ibu, ya? Maaf saya Ayu Anissa, jaringannya baru nyala listriknya. Oh ya, yang tadi ya Mbak. Ya, terima kasih ya. Ya, Udah Bu. bisa ikut bergabung lagi. Maaf ya, Ini, Bu. nggak apa-apa Mbak. Ini saya cek tadi ya. Mbak Ayu Anissa Nurlaila ya? Ya, Bu. Betul, sudah masuk. Ini kita teman-teman mahasiswa yang hadir ada 36 dari 37 mahasiswa. Jadi ada satu, Mas Nurul Ahmad Solihin. Belum ada info. Oke. Untuk di kelas juga kayaknya belum masuk ya. Di listnya nggak ada kayaknya. Nggak ada. Kemudian, nah ini, kita sekarang bahas, ini teknis kelas kita. Untuk kelas S1 SI02B, ada ketua kelasnya? Silahkan. Mas atau Mbak, ketua kelasnya? Perwakilan ketua kelasnya mana? Sudah ada? Sudah ada atau belum ketua kelasnya? Kita Ya Bu, saya sendiri. Mas Rian ya? Mas Rian. Oh ya, ini nanti biasanya gimana? Mas Rian mungkin perwakilan ya, jadi jubirnya teman-teman. Ini kita diskusi bareng juga, nggak apa-apa, open discussion. Ini nanti teknisnya gimana kelas kita? Kemarin saya tawarkan juga untuk kelas A, mau buat grup WA atau nanti saya lewat Mas Rian. Jadi nanti kalau misalnya ada informasi, nanti ini ya Mas Rian coba japri saya, dan nanti saya save nomornya ya. Nanti gimana gitu. Gimana teman-teman, mungkin ada perwakilan yang mau kasih tanggapan? Dari saya sendiri sih mending dibuatkan grup sendiri ya. Gimana? Dibuatkan WhatsApp. Teman-teman kelas. Kalau anak kelas A kemarin keberatan, maksudnya grup kelasnya katanya sudah banyak. Kemudian ada saya kelas lain itu ada yang minta untuk dibuat grup kelas gitu. Jadi saya kembalikan ke mahasiswa. Teman-teman enaknya gimana? Mau grup kelas atau ini nanti lewat Mas Rian? Kalau misalnya grup kelas nanti mungkin perwakilannya lewat Mas Rian karena ketua kelas, tolong dibuatkan grupnya, nanti saya dimasukkan gitu aja sih. Gitu. Gimana teman-teman yang lain? Setuju? Untuk grup kelas ya? Grup kelas aja Bu. Grup kelas ya? Grup Ya. aja. Iya. Ya. Nanti minta tolong ya Mas Rian untuk nanti nomor saya. Sama teman-teman mahasiswa kemarin kalau nggak salah saya dapat info dari Ibu Tika untuk kontak-kontak dari ini Bapak Ibu dosen sudah didapat ya. Kalau misalnya kalian membutuhkan informasi terkait perkuliahan, mungkin ada trouble permasalahan, bisa langsung japri ke Bapak Ibu dosennya ya. Nomor saya kemarin sudah ada di sana sih. Tadi saya juga sampaikan di perkenalan tadi nomor saya. Gitu.
Untuk WA grup ada ya berarti ya, saya konfirmasi. Kemudian ini untuk kelas kita kan kita itu mulainya pukul 7.30 tadi sampai 9.30 ya untuk kelasnya. Karena kita punya waktu berapa? 120 menit ya. Sedangkan kita sendiri untuk satu SKS itu kan ada 50 menit. Jadi kita cuman memanfaatkan waktu 100 menit saja enggak apa-apa. Jadi nanti ada sisa waktu 20 menit. Mungkin teman-teman mahasiswa mungkin mau ditaruh di depan apa di belakang. Tuh, ada kompensasinya. Diskonnya. Gimana? Ada perwakilan? Silahkan kasih tanggapan. Mau mana? Di depan atau di belakang 20 menitnya? Kalau misalnya buru-buru, kita bisa di depan. Jadi kita mulai mungkin ini ya, enggak 7.30 tapi ke 7.50 misalnya, seperti itu. Selera sih. Izin masuk Bu, mending di belakang Bu. Mau di belakang? Di belakang aja. Berarti Iya Bu, di belakang aja Bu. masuknya 7.30. Nanti kita selesainya jam ini ya, 9, 10 ya? 10. Insya Allah. Oke, gitu. Teman-teman yang lain gimana? Oke saja? Sudah setuju? Setuju Bu. Oke. Terus untuk tadi jadwal ya, kita di tanggal kebagian kelas kita tadi di tanggal 28 Oktober ini, sebentar saya share lagi. Sebentar. Di kelas kita itu, nah ini untuk 28 Oktober kita ada tanggal merah. Teman-teman mahasiswa gimana enaknya? Nanti saya ada, ini kan rencana ada video gitu. Nanti saya sharing video atau mau tetap ada kelas, saya tawarkan kembali. Kalau dari prodi sebenarnya kita ini kita tawarkan ke mahasiswa. Silahkan mahasiswa nanti yang menentukan. Kalian mau ada tetap kelas atau mau diganti di hari lain, atau nanti misalkan saya tetap isinya lewat video. Jadi mungkin sistemnya asinkronus ya, nanti saya kasih link atau saya kasih ini apa namanya videonya. Kalau biasanya sih link, mungkin biar nggak keberatan di servernya kampus gitu. Teman-teman mahasiswa gimana? Tanggal 28 kayaknya tanggal merah kalau nggak salah. Gimana? Ada perwakilan? Silahkan kasih tanggapan. Kita 28 ya. Enaknya gimana? Nanti untuk kalau ada tugas, ada ini, nanti kan tetap diinformasikan gitu. Mungkin untuk ngisinya aja sih. Gimana? Silahkan ya tanggapannya. Perwakilan, Mas Ketua Kelas gimana? Mas Ketua Kelas, silahkan. Mas Ketua Kelas. Dari teman-teman yang lain bagaimana Bu? Soalnya saya takut pendapatnya satu pihak tuh Bu. Iya sih. Monggo yang lain. Mas Ketua Kelas tadi siapa, maaf? Rian Bu. Mas Rian ya? Ini silahkan. Gimana teman-teman yang lain? Gimana? Ada gambaran yang tanggal 28? Mau gimana enaknya? Izin masuk Bu. Ya, silahkan Mas. Kalau menurut saya, kalau saya sendiri lah ya Bu, saya sih mending ke share linknya sih Bu. Gimana? Kalau pakai YouTube aja gitu sih Bu. Oh iya, nanti kalian belajar sendiri gitu ya? Gak apa-apa. Tapi nggak tahu teman-teman yang lain. Gimana yang lain? Monggo. Kita open discussion nggak apa-apa. Mumpung masih masalah teknikal gitu. Teknikal perkuliahan kita gimana nanti? Maksudnya izin masuk ya Bu. Silakan untuk teman-teman yang lain bisa komentar di kolom chat aja Bu. Kalau setuju apa nggak setuju. Oh iya, monggo. Oh, nggak apa-apa. Di room chat aja. Silakan di chatnya. Mau ini?
Mungkin kita mainnya suara terbanyak gitu ya. Link video ya. Link video. Boleh kan? Itu soalnya kayaknya liburnya ini ya. Liburnya tuh Rebo, terus Kamis ya. Masuk ke ini kalau nggak salah. Makin ke weekend kayaknya makin libur. Jadinya mungkin yang bagian kelas Rabu sama kelas Kamis ada ini. Oke, link aja ya. Banyak yang suara terbanyak, link video ya mungkin teman-teman kita nanti coba dari kami dosen nanti coba insya Allah kita share link videonya sama materinya, mungkin kita manfaatin LMS ya insya Allah di tanggal 28. Jadi mungkin pas tanggal merah kita ini dulu ya, kita ganti dengan perkuliahan asinkronus ya, nanti video atau nanti sekalian media pembelajarannya nanti lewat LMS ya. Kemudian buku juga nanti saya share lewat LMS-nya. Oke, kemudian tadi itu ya, untuk waktu sudah, kita ketua kelas juga sudah. Kemudian, oh iya nanti Mas ketua kelas tolong japri saya ya, biar saya save nomornya. Biar sudah, saya, Bu. Sudah ya? Oke. Iya. Oke, Mas. Nanti saya save. Ini ya Mas Rian ya. Oke, terima kasih Mas. Nanti coba kita ini lagi, terus kita diskusi terkait tadi yang saya sampaikan untuk apa? Nih, saya kembali lagi ke presentasi tadi saya. Sebentar. Kalian ada yang ditanyakan atau mungkin ada tanggapan terkait ini ya, mungkin pembobotan nilai gimana? Yang teman-teman A tadi seperti ini. Nah, teman-teman A. Untuk teman-teman B gimana? Ada gambaran lain atau mungkin dari yang saya sampaikan ada yang ditanyakan. Tadi misalkan tadi ya yang membuat apa video tadi yang grup tadi mungkin ada yang ditanyakan. Itu contohnya gini. Kalau saya coba ini memberikan contoh jadi gini. Ini misalkan sebentar. Saya nggak ini sebentar. Ini salah satu, saya coba cerita aja ya. Ini jadi buku kita seperti ini teman-teman mahasiswa. Ini buku yang kita pakai. Insya Allah kok nanti saya share di ini LMS kita. Terus untuk kita ya kalangan kita sendiri aja. Kemudian ini nanti kita belajar ini. Nah di sini salah satu contoh aja sih, kemarin saya terinspirasi tugasnya itu dari cerita Lyft. Mungkin teman-teman sudah pernah kenal ada Lyft. Lyft tuh kayak Gojek atau Grab-nya Uber lah, sejenis kayak gitu, tapi yang ada di Amerika. Mungkin teman-teman pernah dengar. Nah, di sana itu, jadi masalahnya ini, mereka itu ada 70% ya, ada kursi yang tidak digunakan. Jadi di sana ketika ada traffic, kemacetan, banyak kan yang tidak terpakai. Jadi infrastruktur jalannya itu tidak efisien. Kemudian ada ide sejenis, kalau di sana mungkin sudah dikembangkan seperti Uber ya kalau di Amerika. Awalnya Lyft itu berasal dari Zimride. Zimride itu sudah ada tahun sebelumnya di 2007 kalau tidak salah itu. Tapi kemudian dia di merger atau tidak salah, jadi dia menjadi Lyft. Kemudian, nah nanti untuk di tugas presentasi itu teman-teman mahasiswa team up, kalian membuat tim kelompok antara 2 atau 3, terus kalian bikin Google Meet atau webinar kecil-kecilan aja antara 5 sampai 10 menit. Kalian coba diskusikan, terserah mau yang punya siapa, di dekat teman-teman sekitar aja, ada company ataupun perusahaan ataupun organisasi, institusi yang sekitar kalian aja, yang kalian nanti coba analisis di sana nanti terkait misalkan kita belajarnya kan 3 determinan tadi ya. Ada kita belajar individu, kita belajar grup, kita belajar juga tentang sistem organisasi. Nah, kalian analisis 3 determinan itu di organisasi itu kayak apa sih? Tuh, di perusahaan itu nggak apa-apa, seberapa, meskipun kecil nggak apa-apa perusahaannya. Tapi kalian coba analisis dari 3 aspek. Misalkan saya contohkan di Lyft. Di Lyft ini di sana ternyata untuk
penghargaan terhadap personal, misalkan drivernya, mereka memberikan suatu award, nah untuk menghargai dari pencapaian atau accomplishment dari driver gitu. Nah, contohnya mungkin ada tip ya, mungkin tapi mungkin akumulasi kalau dari mungkin award itu nanti ada tambahan mungkin ya, reward secara mungkin finansial itu dari perusahaannya misalnya. Kemudian ada juga budaya culture di mana nanti dia pelayanan dalam lift itu misalnya antar dengan bagaimana dia bersosialisasi dengan customernya juga. Dia ada fist bump misalnya, fist bump sama passenger, jadi lebih akrab gitu. Jadi kenapa lift itu bisa menjadi kompetitor dari Uber, yang Uber itu sebenarnya dominan di Amerika karena dia terkenal lebih friendly. Jadi ada culture di dalam organisasi. Nah, misalnya salah satunya company culture yang kita lihat di lift itu, misalnya dia lebih friendly kepada customer seperti itu. Jadi teman-teman coba lihat isi 3 determinan itu dari organisasi atau institusi itu, coba kalian explore seperti apa, terus kalian ceritain dalam satu format recording ya nanti mungkin 5-10 menit, poin-poinnya aja, nggak usah terlalu banyak gitu. Kalian ceritain gitu sih, rencana sih seperti itu. Kalau rencana awalnya sebenarnya beliau Bu Sarah mau minta case gitu, tapi kemarin saya mikir karena kan situasi pandemi juga, coba kalian cari yang di sekitar kalian saja gitu, jadi nggak usah memberatkan. Kemudian tadi ada itu ada nanti kita di pertemuan 15 nanti kita ada pembicara dari luar. Nah itu nanti kita sampaikan kapan ya, mungkin rencananya untuk mana sih tadi ya, pertemuan 15 ya, di sini nanti kita rencananya yang 15 ini ada pembicara dari beliau dari suatu company. Nanti beliau menyampaikan gimana sih individual, grup tim ataupun organizational system di dalam company-nya dia. Beliau insya Allah, kalau rencana sih kemarin saya udah menghubungi teman saya, beliau bekerja di Singapura, terus karena kondisi pandemi juga beliau juga WFH. Nah nanti mungkin beliau bisa sharing-sharing kerja di sana, kondisi di sana, kaitannya di organisasi itu seperti apa. Kalau rencana sih beliau, tapi kemarin Ibu Sarah mau kasih masukan juga dari temannya. Jadi nanti kurang tahu juga siapa yang bakal ngisi. Tapi nanti dari industri seperti itu. Gitu teman-teman. Terus ada pertanyaan nih terkait teknis perkuliahan kita. Ada pembuatan, ada yang ditanyakan? Silahkan. Mana? Ada yang ditanyakan? Monggo. Nggak apa-apa. Disampaikan teman-teman mahasiswa. Nanti ini saya share ya di LMS kita. Gitu. Untuk penilaiannya gimana? Mau sama kayak teman-teman kelas A? Gimana? Silahkan ya tanggapannya. Gimana teman-teman kelas B? Ada tanggapan? Ada pertanyaan juga? Nggak apa-apa, mumpung kita masih masih awal-awal juga. Alhamdulillahnya ini koneksi di kampus lebih stabil daripada saya di kosan. Jadi kayaknya alhamdulillah recordnya jalan lancar. Di sini bisa masuk. Nggak putus-putus. Kemarin saya coba karena hujan, jadi ternyata recordingnya itu saya record tapi putus-putus. Gimana teman-teman mahasiswa yang lain? Silahkan, ada tanggapan? Teman-teman B, silahkan ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada tanggapan yang lain? Nanti kita mungkin sekalian bahas ini.
apa namanya, kalau ada kasus gitu, nanti coba teman-teman kasih tanggapan gitu. Kita lebih banyak cerita mungkin ya mata kuliah kita. Gitu aja sih. Untuk anggota kelompok, iya, oke, penilaian seperti itu saja. Oke, ada dari Mbak Erika, kemudian Mbak Nurul. Untuk kelompok itu gimana? Enaknya gimana? Saya kembalikan lagi ke mahasiswa, mau pilih sendiri. Kalau saya sih pilih sendiri aja, soalnya takutnya ini diskusinya repot nggak? Sebenarnya ceritanya gini, teman-teman mahasiswa. Saya pribadi mau menghilangkan untuk tugas kelompok, karena kan takutnya koordinasinya susah. Tapi beliau, Bu Sarah, kan kita tim teaching ya. Beliau minta kalau bisa ada gitu. Nah itu saya, ya udah deh. Karena saya yang masih baru, ya udah nggak apa-apa. Saya coba, tapi kemarin saya coba tawarkan, saya nego untuk apa namanya, case-nya itu kan beliau minta case, tapi saya coba tawar karena kan kita pandemi, jadi kita ambil ya cari kasus, tapi kasusnya di sekitar kita gitu. Bukan saya yang kasih kasus gitu. Jadi kalian biar lebih paham gitu loh. Maksudnya kalau di sekitar kalian gitu. Kalau kelompoknya monggo silahkan. Kalau saya sih lebih prefer ini ya kalian pilih sendiri. Karena yang nyaman gitu. Yang nyaman saya takutnya kalau pilih ini apa maksudnya ya kalau bisa apa ya memang sih mungkin ada tendensi untuk pilih teman-temannya sendiri. Tapi kalau bisa ya yang kalian bisa bekerja sama siapa gitu. Itu sih harapannya karena kan di sini minimal ada 2 juga. Paling nggak kalau misalnya ada 1 teman nggak apa-apa gitu. Gitu gimana? Ada tanggapan? Terus ya udah deh akhirnya itu deh teman-teman alhasil. Kemudian yang soal tugas itu sebenarnya untuk pembagian tugasnya juga saya kalau bisa sebenarnya tugasnya ini sebenarnya yang kuis ya mungkin ya. Saya bikinnya kemarin ini based on week ya. Week apa misalnya kita week 2 kita bahas apa ya udah. Saya pengennya kuis atau tugasnya tentang itu aja. Gitu kemarin ada Bu Sarah mintanya ada misalnya week berapa ditambah week berapa gitu. Saya mikir agak complicated juga ya gitu. Terus ya udah deh nanti karena istilahnya tanggung jawab saya ada di kelas A dan B. Kalau bisa nanti gimana kita manage? Kalau kalian gimana? Mau prefer yang gitu ditambah-tambah gitu? Kalau ditambah-tambah itu nanti ikut yang Bu Sarah sih. Kalau versi saya biasanya lebih simpel. Saya sukanya yang simpel soalnya. Nggak suka yang complicated. Jadi nanti kalau bisa nggak terlalu simpel. Nanti yang penting kita kalau bisa malah diskusi di kelas gitu sekalian. Terus nanti kalau tugas mungkin yang tugas yang kalian mungkin harus menyampaikan persepsi kalian gitu. Kalau milih sendiri saya kurang tahu angkatan 19 mau sini ya. Terus analisis ini gambarannya sih ini sih Mbak. Sebentar, ada. Tugas kemarin saya buka. Ini saya udah share screen belum ya? Oh, mati ya. Sebentar. Ini untuk sementara ya gambarannya karena kemarin saya sudah bikin pembagiannya cuman ya itu tim teaching tuh kadang-kadang gitu mungkin dosen A sama dosen B preferensinya kadang-kadang ada berbeda itu kalau di sini soalnya modelnya nggak harusnya kan satu dosen ya pegang satu kelas itu gitu loh bukan kalau di sini kita LMS-nya bareng-bareng gitu loh jadi kadang-kadang mix up antara kelas lain gitu loh itu agak confusing sebenarnya menurut saya jadi yang membingungkan antara yang mahasiswa sama ini mungkin kalian lebih terbiasa ya yang sudah mungkin saya sendiri dosen baru di sini jadi agak membingungkan menurut saya ini ya terlihat nggak Mbak terlihat mungkin teman-teman yang lain ini materi yang kita bahas ini sebentar ini rencana materi saya ini kan sebenarnya sudah saya buat Nah ini di sini, nah ini nanti misalkan di yang 14 itu kan kita bikin resume atau makalah ya tadi yang saya sampaikan. Nah nanti dari pembicara itu kalian coba
bikin resume. Mungkin kalau strukturnya contohnya seperti ini, ada identifikasi, perumusan, kemudian nanti pembahasan atau strategi dan kesimpulan. Itu untuk mempermudah aja sih, bentuk strukturnya aja. Oke, kemudian, nah ini untuk gambarannya seperti ini. Cuma kemarin saya dapat ini calling dari Ibu Sarah. Beliau pengampu dari yang 3 kelas yang lainnya. Beliau ada request, maksudnya based on beliau gitu loh. Oke, saya pegang kelas 2 kelas, cuman kalau bisa nanti, makanya kalau bisa nanti kalau pas kelas virtual nanti bisa ikut yang rules-nya saya gitu. Jadi kalau bisa sih, kalau saya bikinnya kalau bisa jangan susah-susah sih, yang simpel aja. Tapi kalian juga tetap ngerjain gitu. Jadi semuanya tetap jalan. Tuh, ini yang mana tadi? Nih gambarannya kayak gini, cuman nanti ini ya, maaf ya kalau belum nanti ada ini. Nah itu, karena kan ada preferensi. Jadi tim teaching itu gini, nggak agak ada kesulitan. Ada preferensi dari dosen A dan dosen B yang mungkin belum tentu sama. Hal itu kadang-kadang agak menyulitkan kalau menurut saya. Dimana mungkin probably ya ada yang dosen to forcing, maksudnya dia ada dominansi gitu loh. Mungkin kita nanti belajar di organisasi di mana ada dominansi kadang-kadang di dalamnya gitu-gitu. Nah itu mungkin karena saya di sini junior, oke, saya ikutin beliau gitu. Jadi ada beberapa rules yang ya mungkin kurang comfortable ya. Segitu. Jadi agak mungkin kalau saya soalnya lebih suka ngikut mahasiswa karena kan kalian yang bakal ngejalanin kuliahnya ya. Jadi saya itu kan cuma fasilitator. Gimana saya ngebantuin kalian belajar gitu aja. Jadi nanti kalau bisa sih ada tanggapan dari kalian. Gimana soal yang kita bahas? Saya udah Bu izin masuk, Bu. Monggo Mas. Untuk saya tahu. organisasi itu resmi pakai surat resmi dari kampus apa gimana, Bu? Nanti untuk organisasinya. Organisasi? Enggak kok Mas, itu mau minta atau diperlukan? Sekiranya ini biasanya kan perusahaannya suka minta surat resminya gitu, Bu. Oke. Nggak apa-apa sih nanti kalau misalnya ini diperlukan, nggak apa-apa Mas. Kalau misalnya diperlukan nanti coba saya ini ya. Nah, kalau untuk pengurusan suratnya ya mau ada ini ya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya memang diperlukan nanti coba ini saya tanyakan untuk suratnya ya. Surat ya coba. Oke, Bu. Makasih, Bu. Kalau mungkin yang kalian pahami yang di sekitar kalian aja. Jadi ya nggak usah susah-susah mobiling maksudnya. Itu tadi ya suratnya ya. Mungkin. Cuma Bu, izin masuk, Bu. Monggo Mas. Itu tugas yang kelompok itu untuk week berapa ya, Bu? Itu insya Allah kalau yang kelompok itu presensinya di week 14 Mas. Di 14 nanti kalian nyetorin aja. Rencananya sih gitu. Kalian soalnya di Bu Sarah mintanya itu ya, ada kalian presentasi. Kalau saya mikir sebenarnya presentasi itu takutnya mahasiswa kesulitan karena kan masa pandemi untuk diskusi gitu. Tapi beliau katanya nggak apa-apa, yang kemarin bisa gitu. Oke, ya udah deh. Saya coba itu karena kemarin beliau ada yang kalian coba ada yang saya atau gini. Kalau rencana sih kemarin saya coba kasus di sekitar kalian. Cuman ini saya kembalikan lagi aja ke teman-teman. Sekiranya berat nggak kasus di sekitar kalian? Atau malah saya nyariin kasus terus kalian mau diskusiin gitu. Kemarin yang kelas A malah saya lupa tawarin kayak gitu. Versinya maksudnya ini kuncinya tuh ke Bu Sarahnya. Itu mintanya ada teman-teman presentasi gitu. Teamwork gitu. Sebenarnya dia mintanya gitu. Sebenarnya bagus, maksudnya bagus. Ketika kita ada kelas fisik bagus, itu biar teamworknya jalan. Cuma karena kita mungkin terbatas kondisi ya. Nah itu teman-teman gimana? Enaknya saya yang pilih kasus atau gitu aja. Saya pilih kasus nanti
Saya coba teman-teman pilih yang mana gitu. Atau mungkin timnya juga ya. Nah, mending gitu, Bu. Salah apa? Ibu yang milihin kasus. Sama Iya, Ibu. sama Iya, Bu. Iya, Bu, oh ya, Bu, ya, yang Soalnya lagi masa ya. kayak gini juga susah Iya, mencari Bu, bener, tiket. Bu. Setuju, Bu. Lagi pandemi ini. Oke. Nah, gitu. Saya balikin gitu aja. Nanti coba Ini Bu, teman-teman. izin masuk lagi Bu. Iya, gimana? Jadi harusnya sih Ibu nggak usah terpaku sama si Bu Sarah juga sih Bu. Maksudnya jangan sepenuhnya ikutin Bu Sarah. Sekiranya enak di Ibu, seenaknya enak di kita gitu Bu. Gitu aja sih menurut saya. Makasih ya Mas, sebenarnya maunya gitu Mas. Kalau saya, karena saya orangnya nggak terlalu ini ya. Maksudnya nggak terlalu strict saya tuh. Yang penting mahasiswa dapat pembelajaran. Kan saya, yang penting kita masing-masing bisa menjalankan tugas lah. Mahasiswa bisa belajar, saya bisa jadi fasilitator, itu aja. Itu. Cuman gini Mas, mungkin kita nanti belajar ya. Kalau di organisasi itu ada senioritas kayak gitu-gitu. Which is kadang-kadang saya mikirnya aduh, di sini agak susah juga ya. Ya sudah lah, nggak apa-apa. Kita semaksimal mungkin saya usahakan gimana take control untuk full kelas kita antara A dan B yang saya ampuh. Gimana nanti saya ikut preferensi kalian gitu loh. Maksudnya kita diskusi ya antara kita, karena itu kelas kita gitu loh. Kelas kita ya, rules kita gitu loh. Itu. Nah, izin gitu. masuk lagi Bu. Gimana? Di organisasi juga di senior tuh nggak sepenuhnya benar gitu Bu. Iya, kadang-kadang gitu ya Mas ya. Nah, sekali ya, betul. Saya itu, suka kalian diskusi kayak gini. Jadi kan kalian punya pandangan, pastilah kalian punya pandangan sendiri. Nah, ini tadi berhubung teman-teman setujunya untuk daripada surat izin segala ya kayaknya ya. Untuk teman-teman kelas B, mungkin saya coba nanti ada kasus, misalnya ABC kasusnya nanti, kemudian mungkin teamworknya biar daripada susah, sekalian saya bentuk gitu aja. Gitu aja, bagaimana? Biar lebih gampang gitu ya. Itu nanti yang kelas A coba nanti saya komunikasikan lagi yang kelas saya. Kalau kelas Iya, Bu, gitu aja. Oke? Antara 2 atau 3. Nggak apa-apa ya, nanti kalian coba bikin Google Meet kecil-kecilan gitu, nggak apa-apa. Terus di record, nanti kalian ini kumpulin videonya gitu aja ya. Nanti kalian diskusi tentang kasus yang saya kasih gitu. Tuh. Iya Bu, seperti itu aja. Siap. Iya, Bu, setuju, Bu. Oke. Saya lebih suka kalian kasih tanggapan gitu. Jadi saya orang kalian yang bakal ngejalanin kelasnya, bukan saya. Jadi saya cuma di sini fasilitator aja sih. Jadi enjoy dulu sama saya. Jadi ini apa namanya kelas kita tadi timnya ya untuk presentasi itu nanti kasusnya dari saya. Timnya juga dari saya ya. Oke, nanti teman-teman saya info lebih lanjut. Kita bener ya, ber-37 tadi ada satu yang belum masuk sih. Kayaknya. Ini ada Mas Nurul Ahmad ini. Ada yang ini. Belum masuk. Kayaknya. Nggak apa-apa lah, ntar kita ini. Terus gimana teman-teman yang lain? Kita masih ada 6 menit, ada pertanyaan? Silakan, halo Mas. Google Meet-nya itu kita cuma berkelompoknya doang atau sama ada orang yang nonton juga, Bu? Nggak usah ada yang nonton, Mas. Grupnya aja. Grupnya aja. Kalian bikin kecil-kecil, yang 200 kalian record nanti kirim. Nanti kalau teknisnya kan nanti saya infokan lebih lanjut. Masalahnya gini teman-teman mahasiswa, kemarin saya udah bikin rancangan. Nah, beliau yang dari tim teaching kelas yang lainnya itu, nah dari ibu sebelah kayaknya ada yang something yang ini jadinya kadang-kadang oke deh ya lah nggak apa-apa. Makanya kalau saya karena saya di sini cuma fasilitator teman-teman, gimana saya membantu teman-teman, coba saya ini sih based on teman-teman comfort levelnya kalian gitu loh, dimana kalian belajar, dimana kalian bisa maksimal ya, insya Allah saya coba bantu lewat itu sih tuh. Oke. Ada pertanyaan 5 menit lagi. Kelas kita enjoy. Bu, izin masuk Bu. Ya silakan Mas. Mas ya? Jadi kelompoknya itu dari Ibu dipilihin apa iya. kita sendiri? Kita tadi ada masukan soalnya kesulitan Mas. Kita coba nanti 2, 3 nanti. Oh jadi Ibu yang pilih?
paling kalau saya mungkin ini ya, mau random apa ini, apa based on ini list ini, listnya kalian, list daftar mahasiswa, mau random apa itu? Sebagian sih ada yang mau pengen pilih sendiri sih, Bu. Ada yang pilih sendiri ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu, pilih Kan sendiri aja. biar enak diskusinya juga online. Jadi biar Ada. lebih enak gitu, Bu, kalau yang Iya, Bu, biar sendiri. sudah Iya, Bu, kalau sehati udah gitu, kenal Bu. lebih enak Gini, sih, Bu. kita kan ada kelas ya. Nanti teman-teman apa namanya yang belum dapet gimana? Model mungkin gimana? Jadi soalnya ada yang mau bikin Nanti ditambahin aja, Bu. Oh, oke, gitu aja. Jadi kita gini ya, nanti teman-teman saya kasih misalkan di situ saya kasih share-sharean, kan kita juga ada grup WhatsApp tuh, which is cuman kita aja. Nah, di situ nanti kalian coba mungkin misalnya ada Excel gitu, kalian masukin yang sudah dapet tim siapa, nanti yang belum saya carikan, misalnya gitu aja, gimana? Yang gampangnya. Bisa, Bu, kayak gitu. Iya, Bu, seperti itu aja, Bu. Ya. Ya, Jadi Bu, setuju, Bu. yang udah dapet, udah dapet ini best friend, udah ada BFF silahkan sama BFF-nya monggo. Tapi yang belum, ya nggak apa-apa nanti saya bantu. Oke? Oh iya, Bu, saya mau nanya. Kalau boleh tahu, ini satu kelompok berapa anak ya, Bu? Paling sedikit 2, Mbak. Maksimalnya 3. Oh iya. Oh iya, Bu. Aja sih. Soalnya kita Masih. cuma 5-10 menit. Dikit kok kali. Cepet banget loh 5-10 menit. Jadi kalian cuma diskusi poin-poinnya aja. Gitu. Tadi timnya berarti ini ya, timnya kita bagi 2 ya. Jadi yang ada yang sudah, nanti sama yang belum, nanti belum saya carikan. Tapi kalau untuk tugasnya, nanti coba dari tim yang sudah ada, nanti coba ya, saya bagi-bagi ininya ya. Soalnya takutnya nanti kalau misalnya kasusnya kalian yang pilih, ada kasus yang nggak dibahas gitu loh. Jadi kasusnya mungkin dari beberapa preferensi, saya coba bagi aja. Biar nanti macam-macam bisa ini apa variasinya, maksudnya nggak ada yang full misalnya di kasus A nanti kasus B nggak terbahas gitu itu ya. Tuh teman-teman mahasiswa, misalnya 2 menit silakan. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau saya nanti ada permasalahan yang misalnya belum ini di grup, nanti japri saya aja, nggak apa-apa, saya santai sih. Gimana? Tapi maaf ya nanti mungkin kalau misalnya responnya agak lama, mungkin pas saya lagi ngajar atau nanti nggak ada ini apa namanya lagi ini di jalan atau apa handphonenya nggak apa ditinggal di ruangan atau gimana itu. Gimana? Teman-teman mahasiswa ada yang lain yang ditanyakan terkait kita? Kalau yang nanti untuk yang ada tamu pembicara tamu itu individu ya. Jadi nanti kalian masing-masing bikin sendiri-sendiri aja. Kalau yang tim rencana saya cuma dari itu karena beliaunya minta ada yang tim gitu. Saya coba ini apa namanya menyesuaikan beliau. Jadi saya cobalah kasih masukan ke beliau. Alhamdulillah kemarin itu bisa. Kemarin sih beliau nawarin ada kasus gitu. Sebenarnya gini ceritanya. Kita bareng-bareng. Dia mintanya beliau ada sama kelas yang lain gitu. Cuman saya mikirnya masanya nanti koreksi juga kan saya, kembali juga ke saya, which is segala sesuatunya yang decide juga saya gitu. Nah, jadi kalau saya sih preferably ya mendingan yang menjadi apa semuanya sesuaikan dengan koordinatornya aja gitu. Itu teman-teman mahasiswa. Gimana? Sama ini ya mungkin baru saya infokan yang kelas sebelumnya malah belum. Mungkin nanti saya minggu ke apa ya yang tanggal 19 sampai 24 itu nanti saya ada pekerti teman-teman mahasiswa nanti mungkin lihat video. Nanti ada informasi tugas atau apa gitu. Di minggu ke week ada Senin 19 sampai seterusnya itu. Di minggu itu sih. Oktober insya Allah ada pekerti kita para dosen yang masih baru terus, tapi ada juga dosen yang lama tapi belum ambil pekerti gitu. Kemarin sih mau sama ini kalian mau ada diisi sama ini lihat video juga dari Bu Sarah kemarin juga ada video juga sih
Tapi nanti gimana nanti kita PW-nya? Gimana kalian? Kalau ini sih ntar sih kalau saya usahain yang dari saya sih. Kelas saya insya Allah saya usahain dari saya. Gitu. Yang kelas A sama B termasuk ini ya. Mungkin yang common mungkin cuma di LMS doang. Nanti kalau bisa saya usahain dari saya sih. Nanti tugas juga gimana PW-nya kelas kita gitu. Oke, ini udah 9:11, udah lebih 1 menit. Ada yang ditanyakan? Kalau enggak, saya kira udah cukup ya. Udah lumayan. Kita lebih 1 menit. Tambah ada, Bu. Gimana? Kira-kira udah ya? Udah, Bu. Saya kira cukup. Nanti ada ini kita bisa ini ya diskusi di grup. Oke. Saya kira cukup. Saya minta maaf kalau ada kekurangan saya pribadi. Oke, mohon kerjasamanya ya teman-teman mahasiswa. Nanti kita belajar bareng untuk 1 semester ke depan. Ya. Oke, demikian. Iya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Saya tutup ya. Ya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di depan. Terima kasih. Waalaikumsalam.